saya ya, Nerian Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk sharing ya pengalaman saya pada tes CPNS di tahun 2019 ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk sharing ke kalian bagaimana strategi belajar SKD ya yang akan kita gunakan di tes SKD CPNS tahun 2021 ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai strategi ya, tapi mungkin saya sederhanakan aja karena ini mungkin membuat kalian biar tidak terlalu ribet dan juga tidak terlalu banyak untuk kalian strategi apa sih sebenarnya. Saya buat yang lebih simpel aja ya teman-teman. Oke, berikut ini saya akan sampaikan strategi belajar SKD CPNS di tahun 2021 menurut versi saya ya. Oke teman-teman, di tahap persiapan untuk kalian tes nanti itu, kalau menurut pengalaman saya bagi sendiri menurut 4 tahap ya. Yang pertama itu adalah materi yang banyak dan sesuai. Jadi kalian nanti itu harus menyiapkan banyak materi. Kemudian 2 itu kalian harus punya jaringan yang luas. Maksudnya di sini adalah jaringan untuk belajar yang luas. Kemudian nomor 3 adalah mental yang kuat kalian untuk mencoba dan belajar. Kemudian yang terakhir adalah doa. Oke, untuk lebih lengkapnya akan saya bahas satu persatu, mulai dari nomor 1, 2, 3, sama 4. Oke, sebelum kalian melanjut, jangan lupa untuk subscribe ya channel saya ya, untuk perkembangan daripada channel saya. Dukungan dari view sama subscribe kalian akan membantu channel saya untuk lebih berkembang ke depannya. Oke teman-teman para pejuang CPNS, untuk yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu adalah materi mengenai materi yang banyak dan sesuai ya. Di sini penjelasannya seperti apa? Jadi penjelasannya itu seperti ini ya. Jadi tes CPNS itu kan kita nggak tahu nanti kira-kira soal apa yang keluar. Jadi bagaimana bentuk soalnya nanti kan kita kan nggak tahu keluarnya seperti apa. Jadi kalau kalian belajar materi yang banyak ya dan sesuai, pasti nanti kalian akan bisa menjawab soal-soal itu. Jadi kalau pengalaman saya dulu ketika di tahun 2019 itu, saya tuh banyak membeli buku. Jadi saya tuh punya banyak buku, mungkin sekitaran 5 buku yang saya beli. Kemudian juga saya juga punya banyak materi software-software dari HP tentang CPNS dan sebagainya, itu juga saya download banyak, mungkin ada sekitar 10-an software. Jadi semua software itu saya pelajari ya. Dan di sini yang kebanyakan orang-orang yang salah adalah mereka itu tidak tahu yang sesuai ya. Jadi kalian nanti itu harus bisa memilah. Kira-kira di tahun 2021 itu kira-kira materinya seperti apa? Gambarannya itu seperti apa ya. Kenapa? Karena setiap tahun itu kalau saya lihat itu materinya itu selalu berbeda-beda ya. Semisal kalau di tahun 2018 itu soalnya kan katanya lebih sulit. Kemudian di tahun 2019 itu kalau saya lihat kan soalnya itu banyak yang tentang logika sama penaharan ya. Jadi tahun 2001 nanti seperti apa, jadi kita harus bisa untuk meraba-raba teman-teman. Jadi kita itu kalau belajar tuh nggak sembarangan, nggak asal. Jadi kalian tuh memang kalian harus belajar materi banyak, tetapi juga kalian harus belajar materi yang sesuai teman-teman. Jadi poinnya nanti kalian tuh bisa dapat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai jaringan relasi yang luas. Maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Jadi kalau seumpama kalian tuh punya jaringan yang luas ya, misalnya kalian punya teman yang bisa buat kalian untuk belajar kelompok bareng, atau teman yang bisa sharing materi tentang ke kalian ya. Misalnya kalau kalian itu ikut grup Telegram atau ikut grup WA, itu akan lebih baik teman-teman. Kenapa? Karena nanti kembali lagi ke yang pertama tadi. Jadi kalian nanti itu akan dapat materi yang banyak, kalian nanti bisa sharing materi, dan kalian nanti bisa dapat materi yang sesuai ya. Jadi relasi atau jaringan relasi yang luas ke teman-teman kalian itu sangat berguna ya. Jadi kalian harus juga menggunakan relasi ini ya teman-teman. Oke, strategi yang ketiga yang harus kalian siapkan teman-teman para pejuang NIP ya, untuk kalian untuk bisa sukses di CPNS tahun 2001 adalah kalian harus mempunyai mental kuat untuk berani mencoba dan juga untuk belajar ya. Jadi kalian nanti pasti dengan jalan kalian nanti pasti akan menemui berbagai banyak sekali yang namanya materi sulit, kemudian banyak halangan. Misalnya kalian itu bekerja juga, di samping kalian juga bekerja kan juga harus belajar. Jadi tolong kalian sempatkan waktu ya
walaupun cuma 1 jam atau 30 menit untuk kalian untuk belajar. Ya biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya, teman-teman saya yang terutama yang cewek-cewek itu biasanya mereka kan juga dituntut untuk jadi ibu rumah tangga dan juga bekerja, tapi mereka tuh bisa teman-teman. Jadi kalian nanti itu juga harus bisa untuk manajemen waktu untuk belajar juga, mempunyai mental yang kuat kalian untuk mencoba kemudian untuk belajar. Dan juga di sini yang harus kalian lakukan adalah kalian harus banyak sekali untuk melakukan tryout ya teman-teman ya. Tryout ya, tryout ketika nilai kamu masih jelek, kamu tidak boleh menyerah. Jadi ulangi dan untuk terus belajar ya teman-teman. Dan yang terakhir dari saya ya teman-teman, yang ini yang tidak kalah penting ya teman-teman, itu adalah doa ya. Mungkin kalau keberhasilan dari seseorang itu, kalau saya ya, mungkin saya, kalau ada orang yang bilang saya nggak belajar kemudian saya lulus CPNS, kalau saya mungkin kalau untuk zaman sekarang itu saya mungkin impossible ya, tidak mungkin ya. Jadi 80% itu adalah kalian dari usaha kalian dan 20% adalah doa ya. Kalau dua komponen ini nggak kalian miliki, kemungkinan kecil kalian untuk bisa lolos di CPNS tahun 2021. Jadi yang pertama usaha ikhtiar dulu teman-teman yang bagus, kemudian yang kedua adalah jangan lupa doanya ya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang singkat dari saya ya untuk video kali ini ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih detail di video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih banyak karena sudah menonton video saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.